A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, pada pagi hari ini kita akan melakukan kajian kembali, yaitu dengan judul siapa mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Nah, siapa yang mengenal dirinya maka dia akan kenal Tuhannya. Untuk memahami ini, maka kita harus tahu dulu bahwa manusia yang diciptakan Allah mempunyai rahasia. Maka Allah yang menciptakan manusia, dia juga mempunyai maha rahasia. Sebagai contoh, di dalam pakaian yang saya kenakan ini tersimpan rahasia kapas. Jadi di dalam baju yang saya pakai ini tersimpan rahasia kapas. Kalau sahabat-sahabatku, saudaraku melihat pakaian saya ini, tidak ada terlihatnya kapas. Yang saudara lihat, sahabatku lihat adalah baju. Kalau kita urut kembali, baju ini terhimpun daripada beberapa susunan benang. Benang ini berasal dari kapas. Nah, kapas ini dipintal menjadi benang. Benang dibentuk menjadi kain. Kain dibentuk menjadi baju. Jadi di sini tersimpan rahasia kapas. Karena saudara, sahabatku tidak melihat kapas di sini. Nah, inilah orang-orang syariat. Orang-orang syariat hanya sebatas melihat baju. Sementara orang sufi, orang-orang tarekat, itu melihatnya adalah himpunan daripada kapas-kapas. Nah, itu yang pertama saya kasih contoh. Untuk mengetahui siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Contoh yang kedua akan saya berikan. Ini adalah kotak rokok. Di dalam kotak rokok ini tersembunyi rokok. Orang syariat yang membaca berdasarkan buku-buku yang tidak berguru kepada guru-guru tarekat, guru-guru yang mengajarkan kita kepada mengenal siapa Tuhannya. Ini adalah pada umumnya mengatakan ini rokok. Ini adalah rokok. Bagi orang-orang sufi, ini belum disebut rokok. Karena ini baru himpunan daripada kertas. Himpunan daripada kertas. Tembakau, dan busa. Ini baru busa. Itu mendalam lagi daripada orang syariat. Jadi yang disebut rokok bagi orang-orang sufi bukan ini. Bagi orang syariat, bagi orang-orang umum ini mengatakan rokok. Bagi orang-orang sufi ini belum dikatakan rokok. Karena di rokok ini ada rahasia yang disebut rahasia rokok.
Siapa yang mengetahui adanya rahasia di dalam rokok ini? Adalah orang-orang perokok. Orang yang tidak merokok, dia tidak mengetahui rahasia yang ada di dalam rokok ini. Nah, ini akan kita ketahui apabila disinilah akan tahu rahasia rokok tersebut, yaitu di rasa. Nah, di sini orang sufi mengatakan baru dia mengetahui rokok tersebut benar-benar rokok, karena dia tahu rahasia rokok tersebut. Nah, dengan rasa. Nah, jadi orang-orang syariah itu hanya berdasarkan buku-buku. Hanya berdasarkan buku-buku. Nah, ini sebagai contoh. Ini saya matikan lagi rokoknya, karena ini hanya sebagai contoh. Untuk kita memahami, siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Nah, ada rahasia Allah yang maha terrahasia, yang maha rahasia, dan orang umum tidak akan tahu. Apalagi ustadz-ustadz yang membaca berdasarkan buku-buku, atau buya-buya yang membaca berdasarkan buku-buku, bukan dari pengalaman spiritual. Nah, jadi di sini terdapatlah rahasia rokok. Sudah ada 2 contoh yang saya kasih. Yang pertama itu adalah baju tersimpan rahasia kapas. Rokok, di dalam kotak rokok tersimpan rokok. Di dalam rokok tersimpan rahasia rokok. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, bagi orang awam, orang-orang syariat, ini disebut daripada manusia, jasad dan tubuh. Bagi orang-orang sufi, ini bukan jasad, tapi ini adalah himpunan daripada api, air, angin, dan tanah. Inilah terhimpun di dalam tubuh. Apakah saudara melihat di sini ada tanah? Apa saudara melihat di sini ada angin? Apa saudara lihat di sini ada air? Apakah saudara lihat di sini adanya api? Saudara tidak melihat, karena di situ tersembunyi di tubuh manusia. Andai kata manusia itu demam, maka akan dipegang badannya akan terasa panas, seperti ada api di dalamnya. Padahal kita tidak melihat api. Apabila kita membuang angin, maka akan keluar angin yang disebut kentut. Apa saudara melihat angin tersebut? Tidak. Apakah saudara melihat di sini ada air? Saudara tidak melihat air, karena air tersebut tersimpan tersembunyi di dalam tubuh. Dan apabila saudara olahraga akan keluar keringat yang berupa air. Apabila saudara membuang kotoran yang berupa air seni, maka akan saudara lihat itu situ ada air. Itulah rahasia di dalam tubuh. Di dalam 4 unsur tersebut, api, angin, air, udara. Api, angin, air, dan tanah. Itu tersimpan rahasia Allah. Seperti halnya tadi, baju dan rokok. Nah, disinilah disebutkan oleh orang sufi. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhan. Nah, di sini harus dibimbing oleh seorang guru yang benar-benar guru, bukan guru-guruan yang sebenar-benar guru.
yang mengetahui hakikat alam semesta ciptaan Allah. Nah, disinilah terdapat rahasianya Allah. Apabila manusia mempunyai rahasia, maka rahasia itu dia katakan kepada teman-temannya. Maka itu bukan disebut lagi rahasia. Nah, jadi disinilah sahabat-sahabatku, sahabatku, dimanapun Anda berada. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal siapa Tuhannya. Sudah saya memberikan contoh, 3 contoh sudah saya berikan. Disinilah perbedaan orang-orang syariat yang membaca berdasarkan buku dengan orang-orang sufi yang dibawa, yang dibimbing langsung oleh gurunya. Nah, di sini ada perbedaan. Di alam ini semuanya adalah ciptaan Allah. Di alam ini semuanya adalah kekuasaan Allah. Kemanakah diri sahabat-sahabatku akan dibawa? Sementara ajaran zaman sekarang penuh dengan penyimpangan-penyimpangan daripada Al-Quran dan hadis. Bagaimana bermunculan fitnah-fitnah Dajjal, baik yang dibawa oleh Eyang Wilda, Mama Gufron, Wahabi, Habib. Bagaimana kita akan meyakini bahwa umroh itu diajak ke tarim? Bagaimana kita akan meyakini seperti Wahabi mengatakan Allah itu di ars, sementara Allah sendiri dalam firman-Nya mengatakan kepada Nabi kita, Rasul kita, bahwa Allah itu dekat. Allah sendiri yang mengatakan dalam surah Al-Baqarah. Jadi kita manusia kadang-kadang mencampuri urusan Allah, seolah-olah kita tahu apa yang Allah kerjakan, sehingga kita menyampaikan, mendakwahkan apa yang Allah kerjakan, memberikan dosa kepada orang yang tidak sepaham. Ini yang sering disampaikan oleh Ustadz Wahabi. Para Habib selalu menyampaikan ceramah bahwa mereka cucu Nabi. Kalau kita tidak ikut Habib, maka kita akan celaka, masuk ke dalam nerakanya Allah. Padahal dia hanyalah manusia biasa, seperti halnya kita. Tidak ada keistimewaan, tidak ada kemuliaan. Kemuliaan di sisi Allah ditentukan oleh ketakwaan. Ini yang diajarkan Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketakwaan ini akan terwujud dari perkataan dan perbuatan. Kalau kita menyampaikan hal-hal yang disampaikan Allah di dalam firman-Nya melalui Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah yang benar. Kalau kita menyampaikan sesuatu yang bukan dari firman-firman Allah, maka siap-siaplah di saat datangnya perjanjian yang disebut meninggalkan dunia ini, mempertanggungjawabkan apa yang dikatakan, apa yang dilakukan. Nah, begitulah sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhan. Allah itu dekat. Karena Allah sendiri yang menyampaikan kepada Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Allah itu dekat.
Dan apabila sahabat-sahabatku, saudaraku, ada yang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit, marilah kita bersama-sama mendoakan mereka. Semoga mereka Allah pulihkan kesehatannya, beraktivitas sebagaimana mestinya, dan Allah lancarkan rezekinya selama hidup di dunia ini. Akhirul kalam, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.